Kenapa Anda disuruh pakai pakaian ihram yang warna putih yang semua sama saat haji? Urusan dengan Allah itu simple. Pelacur seumur hidup jadi pelacur, astagfirullah sekali hilang dosanya. Kata Pak Yainya, dia kan sudah 78 tahun maksiat, enak hidupnya. Terus masuk Islam hilang itu semua 78. Saya kira orang Arab semua beriman. Di antaranya kan begini, Beb, bahwa Isra Mi'raj ini kan kemudian yang menjadi salah satu hal utamanya adalah disyariatkannya sholat, ya kan? Nah, di antara saya tidak berbicara ritual sholatnya, Beb, tapi ada satu, kalau saya tidak salah ini ya, ada satu ayat menyatakan bahwa sholat itu bisa menghindarkan kita dari kemungkaran dan kerusakan. Artinya sholat ini berbanding lurus dengan Islam sebagai agama kasih sayang. Begini, Beb. Bagaimana, Beb? Iya, gini, seluruh ibadah mahdhah dalam Al-Quran itu pasti kemaslahatannya tidak hanya bersifat individual, tapi bersifat sosial. Kesalehan itu bukan hanya personal, tapi sosial. Anda cek dinas sosial lagi. Dinas sosial mana ini? Pokoknya agama itu dinas sosial itu tadi. Aspek sosial itu tolok ukur kesuksesan Anda dalam ibadah. Misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Maka kalau Anda keji dan mungkar kepada orang lain, maka sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda bicara puasa misalnya. Puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata Al-Quran. Yang pertama, wal kadhimina ghaidha. Orang yang ketika dibuat marah, dia tidak marah. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Yang ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia berbagi kepada orang lain dalam keadaan luas maupun sempit. Oh iya, ada Ibu Wali Kota. Nanti kita lanjutkan. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang Ibu Wali Kota Mojokerto. Mohon izin kami lanjutkan. Iya. Monggo, Bib. Jadi sholat dan puasa itu ukurannya adalah sosial. Atau yang lebih simpel, haji lah ya. Atau haji dulu. Haji itu kenapa Anda disuruh pakai pakaian ihram yang warna putih yang semua sama saat haji? Karena saat haji Allah tidak ingin perbedaan Anda antara yang kaya yang miskin itu kelihatan. Kalau sekarang itu kan kelihatan ya. Mana yang miskin? Depan semuanya itu. Dan kayaknya tidak ada yang kaya. Nah, Allah tidak menghendaki dalam pakaian ihram itu gak ada pangkat. Misalnya Pak Rafiq itu nanti walaupun sudah ada melatinya 2, itu kalau ihram gak ada itu melati itu. Gila, Pak Rafiq itu sama dengan kita semua. Semua, mau Ibu Bupati, siapapun sama nanti haji. Artinya Anda disuruh belajar untuk menjadi orang yang tidak melihat orang lain karena pangkat, kekayaan dan lain sebagainya. Dan dalam haji itu Anda diajarkan untuk bersatu secara sosial. Karena kenapa? Bayangin itu kalau Anda haji muter tawaf, kemudian Anda berencana 5 orang tiba-tiba berhenti, ngeprank gitu. Itu kan yang di belakang akan nabrak, jatuh, keinjek, luka, mati. Maka haji mengajarkan kepada kita, ayo kita bersatu padu, satu harmoni dalam melangkah, bekerja sama gitu. Nah itu semuanya aspek sosial. Puasa itu tujuannya mengajarkan Anda untuk cosplay jadi orang miskin.
Jadi aspek sosial itu ukuran kesuksesan ibadah kita. Jadi bayangin, Anda suruh berpuasa, karena dengan puasa Anda itu akan merasakan lapar dan haus. Dengan lapar dan haus, maka Anda tidak akan membiarkan saudara Anda kelaparan dan kehausan, karena Anda tahu beratnya menjadi orang lapar dan orang haus. Bahkan celana sekarang kan musimnya celana di atas mata kaki itu, cingkrang itu. Ini Beb. Nah itu, itu apa sih tujuannya? Anda tahu? Anda tahu nggak tujuannya apa? Dalam itu hadis itu disampaikan salah satunya oleh Imam Abu Hurairah dan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari katakan, Sayyidina Abu Bakar itu pernah datang kepada Rasul. Rasul, saya kalau pakai celana biasanya di bawah mata kaki. Ada yang mengatakan karena melorot, ada yang mengatakan karena, iya di hadisnya ada yang mengatakan karena melorot, suka melorot, ada yang karena memang stylenya begitu. Kata Nabi, kamu sombong nggak ketika celananya panjang? Enggak, ya udah nggak apa-apa. Jadi celana cingkrang itu karena dulu orang kalau celananya panjang itu menjadi sombong. Seperti sekarang Anda pakai tas yang merek mahal gitu. Ya. Sama halnya kalau nenteng ini iPhone gitu. iPhone ya. Bisa jadi kalau iPhone dulu ada, maka memakai iPhone itu diharamkan oleh Nabi. Karena akan membuat Anda terdistraksi untuk sombong, ke-trigger untuk sombong. Nah, maka suruh cingkrang. Wali kota nggak pakai iPhone. Nah, wali kotanya nggak pakai iPhone. Nah, Habib pakai iPhone. Ya benar. Beb, ditukarkan saya aja nggak apa-apa? Enggak, tapi ini ada sebab musababnya. Cuma lantaran saya khawatir untuk tidak kebahas, nanti saya bahas ini dulu. Soalnya ini terkait dengan kesombongan saya. Enggak, ini saya tidak mungkin membeli iPhone yang waktu itu masih seharga 21 juta. Saya masih waras lah. Tapi kenapa? Ini dikasih oleh orang. Ada seorang haji yang dia memberikan iPhone-nya karena melihat kayaknya saya terlalu buruk kameranya, konten-konten saya. Akhirnya diberikan iPhone. Ini untuk menunjukkan Anda itu ketika Anda berkhidmat kepada kebaikan, maka rezeki itu akan datang min haitsu la yahtasib. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Anda kalau berbuat apa aja yang baik, pasti Allah turun tangan. Pasti Allah turun tangan dalam semuanya. Maka karena itu saya ingin mendorong teman-teman di sini untuk tidak berpikir tentang untung rugi dalam kebaikan. Mari kita bekerja sama bersama-sama untuk memberikan kontribusi bagi Mojokerto. Dalam media sosial, dalam apapun yang Anda bisa lakukan, khususnya dalam aspek sosial, jadikan itu pengetuk pintu rahmat Allah. Dinas sosial lagi ini. Pokoknya sosial lah. Jadi itu. Maka jangan berpikir Anda pasti ketemu jalannya. Ya, baik. Saya itu ya udah, saya itu kamera dikasih orang. Semua peralatan studio saya dikasih orang. Studionya pun dikasih orang. Serius, studionya itu dari ngontrak rumahnya dikasih orang. Saya nggak bohong. AC-nya dikasih orang, studionya dikasih orang, sofanya dikasih orang. Dan itu bukan endorse ya, orang ngasih aja. Jadi jangan ragu. Kadang kita ragu tuh untuk melakukan sesuatu, mau dakwah di media sosial. Ya. Dapat dari mana dananya begitu. Gak usah Anda pikirin. Ya. Allah itu akan turun tangan karena intan surullah yang surukum. Kalau kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Ayah saya itu seumur hidup belum pernah bekerja. 40 tahun menjadi ketua yayasan pendidikan. Nggak kerja. Tapi tiba-tiba rumahnya dimasuki walet. Anda tahu sarang walet tuh. Ya. Nah itu makan dari sana. Jadi yang penting bekerja. Nah, kembali ke soal aspek sosial. Aspek sosial itu yang menjadi penting bagi kita, ukuran bagi semua ibadah kita. Anda kalau secara sosial buruk, maka Anda tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga. Ya. Karena kata Nabi,
kamu itu harus jadi baik, tapi khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yang baik bagi orang lain. Ya. Anda itu tergantung kepada tetangga Anda kok. Saya kira di akhirat itu nanti Anda akan ditanya kepada tetangganya, dia baik nggak? Baik, masuk surga. Udah, Anda itu tergantung tetangganya lah. Maka jaga itu hubungan sosial dengan masyarakat. Karena sholat, puasa, zakat, haji itu hablum minallah, urusan Anda dengan Allah. Urusan dengan Allah itu simple. Pelacur seumur hidup jadi pelacur, astagfirullah sekali hilang dosanya. Iya, itu kata hadis ya. Bukhari. Jadi habis maksiat astagfirullahaladzim gitu ya. Iya. Makanya ada Kiai Madura itu, ada orang Chinese mau masuk Islam, umur 78 tahun, Bu. Kemudian kata dia, yakin emang kamu kepada Islam, katanya. Yakin Pak Yai. Coba pikir-pikir lagi lah, kata dia. Enggak, saya yakin Pak Yai. Aduh, pokoknya Pak Yainya berat. Akhirnya usut punya usut, ternyata kata Pak Yainya, dia kan sudah 78 tahun maksiat. Ya. Enak hidupnya. Terus masuk Islam, hilang itu semua 78 tahun maksiat. Masuk surga. Sedangkan saya aja belum tentu masuk surga. Ini enak, udah 78 tahun enak gitu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul tergantung kepada Anda. Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung kepada pradugamu kepada saya. Makanya hanya orang Madura itu yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Saking itu baiknya dia dalam menduga kepada Allah. Jual bensin eceran Di pintu keluar di pom pintu bensin. luar tol pom bensin. Itu di daerah Pasar Minggu di Jakarta. Saya ketemu langsung, oh Madura iki. Pasti. Kok bisa Karena gitu? orang Madura itu dia itu punya strategi kebudayaan. Nah, karena itu di Mojokerto menurut saya relevan berbicara ini. Kebudayaan itu adalah ayat Allah, pertanda Allah. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayatku aku sebar di semesta dan di dalam dirimu. Kebudayaan itu hasil kamu dari dalam dan hasil kamu mengamati masyarakat. Maka itu adalah pertanda dari keberadaan Allah. Maka jangan dia disingkirkan. Dia bagian integral dari Islam. Merawat kebudayaan itu. Dan Islam disebarkan melalui kebudayaan itu. Budaya itu seperti botol ini. Tergantung warnanya. Kalau botolnya merah, airnya akan tampak seperti merah. Tapi apakah air itu merah? Enggak. Air itu Islam, botol ini budaya. Budaya itu menyesuaikan dengan di mana dia ada. Tapi isinya tetap Islam. Wayang, ya tergantung ceritanya apa. Kalau ceritanya baik, ya baik. Ceritanya buruk, ya buruk gitu. Nah, maka orang Madura itu dia sadar bahwa budaya dia itu penting dijaga. Makanya dia, Pak, menurut saya Bapak itu punya tidak kurang dari 2 kesalahan. Pertama, jual bensin eceran di depan pom bensin, itu salah, Pak. Yang kedua, di pintu keluar lagi. Kalau di pintu masuk kan ngehalangi yang mau masuk ya. Ini di pintu keluar kan orang udah ngisi bensin. Ngapain Anda masih jual bensin? Orang kan kesana pasti full udah bensinnya. Ngapain Anda ini lagi? Terus kata dia, saya kira orang Arab semua beriman. Ini kata dia, rezeki saya dengan yang punya pom bensin sudah diatur sama Allah. Ngapain saya bingung? Jadi dia gak bingung pada rezekinya, yang kemudian membuat Allah yang bingung dengan rezekinya dia. Makanya Anda jangan bingung. Besok mau makan apa itu jangan bingung. Biar Allah yang ngurus semuanya. Semakin Anda bingung, semakin Anda gak diurus sama Allah. Saya tergantung praduga kamu kepada saya, kata Allah. Duga, wah besok aku kaya. Akhirnya Allah yang repot gitu. Makanya orang Madura itu karena menduga Allah akan mengatur, akhirnya Allah yang atur. Bagaimana caranya? Orang
yang ngantri bensin panjang, males, dia pergi ke bensin eceran itu. Karena males antri. Malah antri. Allah bikin skemanya itu, Allah yang ngatur itu, dibuat Ya. begini, itu Allah yang ngatur. Jadi itu kebudayaan itu menjadi aset utama kita, karena itu identitas kita. Makanya itu menjadi budaya bagi orang Madura. Dia punya budaya yang sangat kokoh. Ya. Dan itu dibanggakan. Dia jual sate pasti dibilangnya nomor 2 paling enak di dunia. Kalau ditanya kenapa kok bukan nomor 1, karena yang nomor 1 hanya Allah gitu. Itu kan strategi kebudayaan. Saya di IAIN Salatiga itu pernah ada satu doktor yang menyampaikan riset dari Eropa dan Amerika bahwa Indonesia itu akan hancur. Kenapa hancur? Karena anak mudanya miskin dan dia tidak menikah. Sedangkan 2025 nanti itu bonus demografi, anak muda Ya. mayoritas di Indonesia. Tapi anak mudanya miskin dan jomblo, repot. Akhirnya jam 8 pagi itu diomongin gitu, merenggut anak muda. Nah, ibadah termulia itu idhalus surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Nah, kata saya tugas saya membahagiakan Anda aja. Maka saya tutup tuh laptop saya. Saya punya PowerPoint panjang nggak jadi. Gini.